Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi graf yang terakhir, yaitu graf bagian 3. Langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang lintasan dan sirkuit Euler. Menurut definisi, lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Jadi yang dilihat pada lintasan Euler ini adalah sisinya. Lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi ada bedanya ya. Kalau dia kembali ke simpul asal dinamakan sirkuit Euler. Gitu, lintasan Euler yang membentuk lintasan tertutup dinamakan sirkuit Euler. Nah, contoh ini ada 6 graf di sini. Oh iya, sebelumnya lintasan Euler ini juga dinamakan nama lainnya graf semi Euler. Sedangkan sirkuit Euler dinamakan dengan graf Euler. Kalau lintasannya saja dinamakan graf semi Euler, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A dan B ini adalah graf yang mempunyai lintasan Euler. Artinya dia lintasannya melalui sisi tepat satu kali, yang A dan B ya. Yang A dan B ini. Kenapa kok dia bukan sirkuit Euler? Ya dicoba-coba aja. Misalkan kita coba yang A ya. Apakah lintasannya itu kembali ke titik awal? Kita coba aja. Tidak ya, tidak bisa. Jadi ini lintasannya itu bisanya seperti ini, segini. Nah, jalan seperti ini. Kalau bertemu di titik yang sama awal dan akhir tidak bisa. Nah, maka dari itu dinamakan dengan lintasan Euler. Sedangkan yang C dan D ini dinamakan graf sirkuit Euler. Nah, C dan D, artinya C dan D ini lintasannya dimulai dari simpul yang dimulai dan diakhiri oleh simpul yang sama. Coba saja kalian bisa mencoba-coba ini. Dicoba, kemudian kalian bisa tahu apakah berawal dan berakhir di simpul yang sama atau bukan. Yang C dan D ini graf Euler ya. Nih. Sirkuit. Yang ini lintasan, ini lintasan. Nah, sekarang yang E dan F. E dan F ini apa? E dan F ini ternyata graf yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Kenapa kok bisa gitu? Kalian coba aja sendiri. Atau yang E ini kan memang harus dicoba, tapi kalau yang F ini sudah terlihat ya, sudah jelas di mata. Ternyata ada satu simpul yang tidak terhubung. Ada dua simpul yang tidak terhubung maksudnya. Nah, kalau Euler itu kan setiap ininya kan setiap lintasannya itu melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, sedangkan ini kan tidak ada lintasannya B ke F. Jadi bukan merupakan graf yang memiliki lintasan atau sirkuit Euler. Sedangkan yang E sekarang. Yang E ini juga bukan. Nah, tetapi secara kasat mata seperti iya. Kalian coba-coba sendiri.
apakah melalui tepat 1 kali atau jangan-jangan 2 kali gitu. Kan Euler ini syaratnya dia harus melewati masing-masing tepat 1 kali, melewati sisi masing-masing tepat 1 kali. Jadi tidak boleh 2 kali atau lebih gitu ya. Nah, kemudian teorema 8.3 di sini graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Nah, jadi ada cara mengeceknya selain kalian coba-coba, yaitu dengan teorema 8.3 ini. Jadi di dalam graf Euler ini jika setiap simpulnya itu berderajat genap, maka dia pasti merupakan graf yang bersirkuit Euler. Contohnya tadi yang sirkuitnya Euler kan ini ya, C sama D. Nah, C sama D. Coba kita lihat apakah derajatnya genap. Simpul 1 derajatnya 2, simpul 2 derajatnya 4, simpul 5 derajatnya 4. Sepertinya 4 semua, dan yang D juga genap. Nah, kalau semua simpulnya itu derajatnya genap, maka graf tersebut pasti merupakan graf yang memiliki sirkuit Euler atau dinamakan graf Euler. Nah, gitu ya. Kemudian teorema 8.4, graf terhubung tak berarah G adalah graf semi Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat 2 simpul yang berderajat ganjil. Nah, jadi dinamakan graf yang semi Euler atau graf yang memiliki lintasan Euler kalau grafnya itu terdapat 2 simpul yang berderajat ganjil. Tadi yang punya lintasan Euler kan A sama B ya, A sama B. Nah, apakah terdapat 2 simpul yang berderajat ganjil? Kita lihat, misalkan kita lihat yang A. Yang A ini ternyata ada 2 simpul yang derajatnya ganjil, yaitu simpul 1 dan 3. Yang graf B di sini yang simpulnya ganjil ada 1 dan 5. Oh gitu. Jadi selain dengan cara coba-coba, kalian bisa menggunakan itu. Dicari apakah ada 2 simpul yang berderajat ganjil. Kalau ada, berarti graf itu merupakan graf lintasan Euler atau graf semi Euler. Nah, kemudian kita ke teorema 8.5. Graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Tadi kan graf tak berarah ya. Oh iya, di sini pasti dari tadi disebutkan graf terhubung. Jadi graf itu dikatakan graf Euler atau graf lintasan Euler. Salah satu yang harus dipenuhi dulu yaitu graf itu harus terhubung. Artinya semua simpulnya dihubungkan oleh suatu sisi. Jadi semua simpulnya harus terhubung oleh suatu sisi. Kalau tidak terhubung, misalkan kayak yang F ini, ini sudah jelas-jelas bukan graf Euler atau graf semi Euler karena B dan F tidak terhubung gitu. Jadi memang harus terhubung. Syarat yang harus dipenuhi, dia harus terhubung dulu. Nah, baru kalian cek berapa derajat simpulnya dan bagaimana lintasannya. Kalau sudah terlihat tidak terhubung, maka sudah jelas-jelas tidak bisa dikualifikasikan sebagai graf semi Euler ataupun graf Euler. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Teorema 8.5. Di sini kan ada graf berarah. Dari tadi kan kita berbicara tentang graf yang tidak berarah. Nah, pada graf berarah ini bedanya dikatakan memiliki sirkuit Euler jika setiap simpulnya itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama.
Contohnya yang A. Yang A ini dikatakan dia mempunyai sirkuit Euler. Syaratnya adalah grafnya terhubung, dan yang kedua, semua simpulnya memiliki derajat masuk dan keluar yang sama. Ternyata di sini semua simpulnya sama, yaitu punya derajat masuk 1 dan derajat keluar 1 ya. Nah, kemudian G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Wow, maksudnya apa nih ya? Maksudnya begini, suatu graf berarah ini dikatakan memiliki lintasan Euler jika semua simpulnya itu memiliki derajat keluar dan masuk yang sama, kecuali ada dua simpul yang simpul yang pertama itu memiliki derajat keluarnya itu lebih besar, lebih banyak dari derajat masuk. Yang kedua, simpul yang kedua memiliki derajat masuk yang lebih besar dari derajat keluarnya. Jadi yang kedua ini kebalikannya yang ke satu. Nah, kita lihat yang B ini kan mempunyai lintasan Euler. Apakah sesuai dengan teorema? Semua simpulnya harus mempunyai derajat yang sama. Ini untuk yang B ini C dan A sama ya. Sekarang kita lihat yang D. Yang D, simpul yang D ini derajat masuknya 1, derajat keluarnya 2. Sedangkan yang B derajat masuknya 2 dan derajat keluarnya 1. Nah, ini kan sesuai sama teorema 8.5 untuk graf lintasan Euler. Jadi yang pertama memiliki derajat keluar yang lebih besar dari derajat masuk, yaitu D. Dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar, yaitu yang simpul B. Nah, sehingga graf B ini merupakan graf yang mempunyai lintasan Euler. Nah, kemudian yang C ini graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, kayak simpul 1 derajat masuknya 2 tetapi tidak punya derajat keluar, ya. Syaratnya kan harus mempunyai derajat keluar dan derajat masuk. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke lintasan dan graf Hamilton. Definisi 8.19. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, kalau Euler tadi kan kita membahas tentang lintasan yang melewati sisi. Nah, kalau Hamilton ini lintasan yang melewati simpul. Jadi di sini fokusnya beda, fokusnya di simpulnya. Kalau yang Euler tadi kan fokusnya di sisinya. Kalau di Hamilton ini fokusnya di simpulnya. Bila lintasan itu kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton. Nah, paham ya? Jadi dengan kata lain, sirkuit Hamilton ini ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Ya. Contoh, kita punya contoh ada 3 graf di sini. Ada 3 graf di sini. Yang A itu merupakan graf yang memiliki lintasan Hamilton. Nah, lintasannya seperti apa? Lintasannya mungkin seperti ini. 3 ke 2 ke 1 ke 4. Kan harus dilalui semua tiap simpulnya, ya. Jadi tidak harus terhubung dalam graf ini. Tidak terhubung juga tidak apa-apa, asalkan semua simpulnya terlewati. Gitu. Nah, kemudian yang B ini merupakan graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Kita coba ya. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 1. Maaf. 1
1, kedua, ketiga, keempat, ke 1 ya. Nah, ini sirkuit Hamilton. Kemudian yang C ini graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena tidak bisa melalui semua titiknya, semua simpulnya, ya kan? Kan tidak ada yang bisa melalui simpul 2 ini. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada lintasan terpendek. Misalkan ada suatu graf yang sisinya itu memiliki bobot atau nilai, maka kalau mencari lintasan terpendek, carilah yang jaraknya itu paling kecil atau nilainya yang paling sedikit atau bobotnya yang paling kecil. Misal simpul asal 1, kita mau ke tujuannya 3. Mana simpul 3 ini ya? Ini simpul 3. Nah, ternyata lintasan terpendeknya yaitu 1 ke 3 dengan jaraknya 10 ya. Kemudian kalau 1 ke 4 ini kalau kita langsung 1 ke 4 itu bobotnya 40. Tapi kalau kita melalui simpul ketiga dulu, kemudian keempat itu hanya 25. Gitu ya. Itu dinamakan lintasan terpendek. Kemudian kayak 1 ke 2. 1 ke 2 ini kalau langsung kan 50. Tapi kalau kita melalui 1 ke 4 kemudian dari 4 ke 2 itu 60, malah lebih banyak. Nah, coba kita melalui 1 ke 3 kemudian dari 3 ke 4 kemudian ke 2. Berapa total? 45 ya. Jadi itu terpendek gitu ya. Paham ya? Kemudian pewarnaan graf. Pewarnaan graf ini, simpul pada graf itu bisa diwarnai. Nah, tapi ada aturannya, yaitu setiap dua simpul yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi dua simpul yang bertetangga, misalkan ini sama ini, itu harus memiliki warna yang berbeda. Kuning dan merah ini juga harus memiliki warna yang berbeda gitu ya. Dua simpul yang bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Untuk graf ini aplikasinya banyak sekali. Salah satunya bisa dengan persoalan pedagang keliling atau tukang pos. Jadi kayak tukang pos itu mengantarkan barang dari satu rumah ke rumah, dia melalui rumahnya dulu, start dari rumahnya kemudian ke rumah-rumah orang, atau start dari office-nya gitu ya, kemudian kembali lagi ke office-nya, bisa jadi lintasan tertutup itu ya. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.